Terlalu besar. Tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang baru-baru ini Jokowi mengatakan saking hebatnya Prabowo gak ada yang berani mengkritik. Ditambah dengan Prabowo yang menambahkan, siapa yang mengkritik kabinet gemuk itu sok pinter, endasmu. Mereka semua lupa, di belahan dunia manapun kekuasaan yang memimpin dengan kesombongan dan arogansi pasti jatuh di tangan rakyat. Mereka pikir mereka bisa selamanya mengeksploitasi kemiskinan untuk memberikan bansos lewat pajak rakyat demi menaikkan suara dan juga approval ratingnya. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka bisa berjanji hari ini, kemudian berbohong di kemudian hari, selamanya terus menerus. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir selamanya mereka bisa bikin kebijakan yang ngawur, kebijakan bermasalah, kemudian jadi pahlawan kesiangan di kemudian hari. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan, IKN, tambang di kampus, kekerasan aparat, kebijakan bermasalah, PPN 12%. Rakyat tidak lupa kepada Perdana Menteri Prabowo. Kenapa Perdana Menteri? Karena sekarang rasanya berkuasa masih Presiden Jokowi. Hidup Jokowi menjadi satu kata yang membuat kita seakan-akan masih dipimpin oleh kekuasaan korup bernama Joko Widodo. Jadi kepada Pak Prabowo, jangan lupa bahwa arogansimu dibayar dari keringat dan juga pajak rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, tanggal 15 Februari 2025, dalam ulang tahun Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, ada pidato politik dari seorang Presiden Prabowo yang kebetulan Ketua Umum Partai Gerindra. Isinya normatif. Tapi kalau kita cermati penggalan-penggalan dari pidato itu, banyak hal yang membuat kita, rakyat, itu ngelus dada. Pilihan diksi yang dipilih oleh Presiden Prabowo sungguh tidak mencerminkan wisdom atau seorang pemimpin yang bijak, seorang pemimpin yang harusnya memberikan keteladanan. Istilah ndasmu, meskipun disampaikan dengan kata-kata berbisi atau apa, apalagi istilah ndasmu itu merespon kritik-kritik dari berbagai pihak tentang kabinet gendut, tentang segala macam. Pertanyaan saya, apa salahnya masyarakat mengkritik? Wong kenyataannya memang kabinetnya gendut dan tidak efektif. Paradok Prabowo terjadi. Di satu sisi akan melakukan efisiensi, di sisi lain sangat tidak efisien dengan membuat kabinet gendut. Total sekitar 109 pejabat tinggi, menteri wamen dan pejabat setingkat menteri. Ini kan membutuhkan kos yang sangat besar. Pada saat diberikan masukan, seorang Prabowo justru denial, mengatakan dasmu. Saya orang Jawa, saya tahu persis pilihan diksi dasmu
itu adalah pilihan yang sangat kasar. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang kuli bangunan, orang-orang pekerja kasar, orang-orang level bawah yang sangat-sangat tidak berpendidikan. Nah, problemnya ini dilakukan oleh seorang presiden secara terbuka, live. Jadi wajar kalau orang bertanya-tanya, ini presiden ini kok begitu otoriter kelihatannya, kok begitu anti kritik. Katanya dulu dia menerima banyak masukan, terbuka terhadap kritik. Kenyataannya di kritik kabinet gemoy gendut aja sudah bicara ndasmu. Ini satu soal yang harus dibenahi oleh Presiden Prabowo. Dan saya punya hak untuk mengkritik karena saya rakyat yang membayar pajak. Nah, pada saat gonjang-ganjing arogansi ndasmu ini mengudara dan diberikan aplaus oleh para pendukung buta dari Presiden Prabowo, kemudian ada puja-puji terhadap Pak Jokowi. Ada suatu ketidakempatian dari presiden yang ditunjukkan secara terbuka. Karena apa? Pada saat beberapa hari terakhir gema adili Jokowi, seret Jokowi, sidangkan Jokowi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa. Tentunya hal-hal seperti inilah menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang sulit untuk ditebak saat-saat ini. Ya, memang pada dasarnya teman-teman, kita tahu bahwa ada banyak hal yang menjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita. Dan bagaimana kita menyelesaikan hal itu tentunya dibutuhkan suatu kepala yang dingin ya. Karena kalau dengan secara tergesa-gesa dalam penyelesaian itu, maka tidak ada jawaban yang tepat yang kita dapatkan. Ketika kita melihat sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Opung Luhut, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia bertanya-tanya akan hal ini. Apa tujuan Opung Luhut sebenarnya, dan dia maunya seperti apa ya? Karena setiap orang kan pasti berbeda-beda dong yang mereka mau. Saya akan membacakan beberapa komentar yang disampaikan oleh Opung Luhut ya. Masyarakat mengomentarinya, Opung itu yang gelap gulita karena otaknya hanya harta, nggak pernah merasakan rakyat miskin. Opung tak gelap, tapi hati dan otak Opung yang kegelapan. Memalukan ya. Ya, memang rakyat semakin gelap, yang dekat dengan istana semakin cemerlang. Itulah akibat organisasi penguasa para penikmat kekayaan negara, dasmu vs kekuatan rakyat. Jangan coba-coba melawan rakyat. Negeri ini hancur di tangan mereka-mereka pejabat-pejabat yang kerap kali menghalalkan berbagai macam cara, dan juga mereka sering sekali merampas hak-haknya masyarakat. Tentunya itu kurang tepat sebenarnya, tidak baik ya, tidak cocok. Opung, kau bukan menteri lagi, jangan ikut-ikut dengan presiden kami. Ikuti aja mantan presiden Jokowi seperti belum puas jadi menteri, payah ke Opung. Makanya pilih pemimpin yang jangan yang lansia, omongan tidak bisa dipegang tuh. Itu yang terjadi. Ya, Opung Luhut, saya rakyat kecil dan jadi petani hidup saya selalu gelap. Beda dengan Opung Luhut yang sudah kaya raya, jadi sampai 7 keturunan, kehidupannya pasti terang terus. Tapi ingat, pada saat dipanggil Tuhan baru terjadi kegelapan. Ingat itu Opung Luhut. Jadi semua tertuju kepada Opung Luhut ya.
pernyataan memang benar, selama ini khususnya rakyat kecil memang hidup gelap, bukan hanya sekarang. Tapi sejak 10 tahun yang lalu, miris katanya negara kaya, tapi banyak rakyat yang hidupnya gelap tiap hari. Ya, maksud si Opung bilang kau yang gelap, siapa itu? Kau yang dimaksud. Pak Luhut terang banyak duit gaji besar, rakyat 10 tahun melaras seperti terperas, terjepit. Food anak sekolah dari TK sampai SMA, SMK, kuliah. Gak butuh makan siang gratis, yang dibutuhkan pendidikan gratis, rakyat butuh berobat gratis, pupuk murah, gas LPG 3 kilo, harga kebutuhan pokok stabil. Pak Luhut ini orangnya egois dan sombong. Dia tidak merasakan hidup susah. Coba perhatikan orang-orang yang miskin, mau beli beras dan gas saja tidak punya uang, apalagi mau beli lauk. Ya, tentunya apa yang dituliskan di sini teman-teman, itulah yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Itu yang mereka alami saat-saat ini dengan berbagai macam kendala-kendala yang ada ya. Dan tentunya yang kita mau adalah pelan-pelan negara ini diubahkan, pelan-pelan negara kita lebih solid lagi ke depannya, karena itulah yang paling utama dan yang paling penting untuk kita lakukan. Opung diam sajalah, kita sudah tua, terserah masih dan rakyat sajalah, sudah nggak diam saja. Yang gelap, seperti yang disampaikan Opung Luhut, banyak yang gelap-gelap. Masyarakat menanggapi bahwa yang gelap itu pejabat-pejabat yang tidak punya hati nurani, yang makan uang rakyat, yang gusur tanah rakyat, yang rampas tanah rakyat. Sekelas pejabat kok omongannya seenaknya sendiri begitu. Ya, mari kita mengayomi ya, mengayomi. Harusnya pejabat-pejabat mereka dapat mengerti apa yang dialami oleh masyarakat saat ini. Segala kegaduhan, segala kekhawatiran masyarakat, yang pejabat harus menjadi solusi di sana. Mereka harus menjadi penengah yang terbaik. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.